Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kitab yang kedua, yaitu kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Makanya di situ menggunakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Jadi kalau bapaknya, anaknya beriman, bapaknya beriman, itu kita katakan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau anaknya saja, bapaknya tidak, maka tetap kita hanya mengucapkan radhiyallahu anhu. Saya kita mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, seperti itu. Karena Abdullah dengan Umar bin Khattab si puanai itu semuanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak sahabat berarti kita katakan radhiyallahu anhum. Ya ko binena Nabi ta maka daki radhiyallahu anha. Itu doa. Taraddi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya begini sebenarnya ilmu, Masya Allah ya. Jadi sahabat berkata, Rasulullah SAW bersabda, uhillat lana maitatani. Uhillat lana, dihalalkan. Uhillat ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut fi'il madi mabniun lil majhul, ya. Tapi sebagian juga mengatakan tidak boleh disebut majhul, bila saja fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena ada beberapa tempat itu tidak tepat. Misalnya ayat yang mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jangan katakan khulika itu fiil madi majhul, fiil madi yang tidak diketahui pelakunya. Masa tidak diketahui pelakunya? Menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan fi'il madhi yang tidak disebutkan pelakunya. Jangan katakan tidak diketahui pelakunya. Ini dalam di antara adab di dalam pembahasan bahasa Arab. Makanya sebagian ulama lebih suka mengatakan fi'il madhi yang tidak disebutkan fa'ilnya daripada fi'il madhi majhul, tidak diketahui pelakunya. Dihalalkan bagi kami maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah, dua macam bangkai dan dua macam darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dimaksud, fal jaradu, maka itu adalah belalang. Agar belalang basugina ancale, ya, tenyancuari ancale. Ya. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud di sini yang mati dengan tanpa diracuni ya. Kalau diracuni itu akan berbahaya pada bukan karena ancalenya yang diharamkan, tetapi zat yang mungkin yang sudah masuk pada tubuh atau pada bangkai tersebut. Wadamani, dan dua darah. Fa'ammal maitatani fal jaradu wal hutu, dan ikan. Ya, ini juga diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ikan ini boleh kita konsumsi tanpa melalui penyembelihan, artinya bangkai. Kita boleh memakan bangkai ikan. Coba kalau tidak, oh sepan rasa nih. Ya aku balik-balik melopo, ya aku sana boleh lurelo. Ya. Mau disembeli. Itu diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammad damani, dan adapun dua darah, fattihalu wal kabid, hati dan jantung. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan ada kedhaifan. Di sini maksudnya Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa ada jalur, ya, pada jalurnya ini, jalurnya Abdurrahman bin Zaid ibni Aslam, itu jalurnya dhaif. Tapi hadis ini
kalau secara penelitian hadis, hadis ini dhaif jika disandarkan kepada Nabi. Tapi sahih jika disandarkan kepada Abdullah bin Umar. Jadi kalau periwayatannya ini dipaterui letukuna bita, maka hadisnya itu dhaif sanadnya. Tapi kalau sampai Abdullah bin Umar, maka hadisnya sahih. Seperti itu ketelitian para ulama hadis. Ya. Tapi kemudian termasuk di antara Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab-kitabnya menyatakan bahwa perkataan hadis ini secara penyandaran kepada Nabi marfu, ya, marfu itu disandarkan kepada Nabi adalah hadis yang lemah. Kan tetapi sahih penyandarannya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaitu hadis mauquf. Dan perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dimasuki akal dan pendapat termasuk dalam hukum marfu. Jadi kalau ada perkataan sahabat tentang pahala, tentang ancaman, tentang hari kiamat yang tidak boleh masuk di situ pendapat, itu dihukumi seperti Nabi mengucapkannya. Nah, sebab itu sahabatnya tidak mungkin dia mengarang-arang. Tidak mungkin dia mengarang-arang. Mungkin saja dia pernah mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keimanan kita, akidah kita bahwa sahabat itu adalah terpercaya. Udul, ya, terpercaya. Kemudian faedah akidah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan, yang mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tidak boleh kemudian kita mengikuti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau kita mengikuti itu, maka kita keluar dari agama Islam. Bagaimana yang sudah kita jelaskan pada usulus sunnah. Maka itu termasuk pembatal keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu ya lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram." Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhum haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakan, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu yang mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak sembarang orang mengatakan ini halal, ini haram. Harus ada dalilnya. Kadalilina. Kemudian di antara pembatal keislaman yaitu meyakini bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik, atau ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang lebih memilih hukum tagut daripada hukum beliau, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari sisi akidah yang bisa kita pahami dari hadis ini. Kemudian faedah fikhi, bangkai adalah hewan yang mati tidak melalui penyembelihan yang syar'i, itu bangkai. Jadi yang tidak disembelih secara syar'i itu berarti bangkai. Ya. Kalau misalnya kita sembelih ayam, kemudian dia lari, nelpon mak oto, itu mati karena ditabrak mobil, itu bangkai. Ya. Sebaliknya ada ayam tabrak mobil, ya, kemudian kita sembelih, ya, nalatin apa nagiri, ya. Jadi dia mati karena sembelihan, mati karena sembelihan. Ya. Jadi bangkai itu adalah hewan yang mati tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Kemudian ijma' ulama bahwa hukum darah adalah najis. Ini ijma'. Ya, ijma' disepakati. Kemudian hukum asal daripada bangkai adalah haram. Tadi ini nomor 2 ada khilaf sedikit di situ, tapi pendapat yang kuat adalah ini adalah ijma' ulama bahwa hukum darah adalah najis. Kemudian hukum asal daripada bangkai adalah haram dan itu adalah ayatnya. Ya, silakan dibaca. Kemudian waktu sudah masuk. Halal memakan belalang, ikan, hati dan jantung. Ini halal untuk kita konsumsi. Kemudian air yang tercampur dengan bangkai hewan di atas tidaklah bernajis. Poin yang kelima inilah adalah kenapa Al-Hafiz Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini di dalam Kitabu At-Taharah.
Itu poin yang kelima. Untuk menunjukkan bahwa jika seandainya ada air yang tercampur dengan empat benda ini atau dua hewan belalang ikan, ya, tercampur dengan air, maka kemudian itu tidak menajisi air tersebut. Kemudian di antara cara mengamalkan hadis ini, yang pertama memperhatikan dan memastikan kehalalan makanan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Pastikan yang kita makan itu halal. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu lihat apa yang dia makan. Pastikan halal. Jangan halulu malulu tama. Ya. Pastikan bahwa itu adalah halal. Ya. Jangan juga prinsip kopi dilarang nasihatro. Pastikan halal. Halal caranya, halal zatnya. Karena kadang zatnya halal, caranya yang tidak halal. Mencuri, menipu, dan seterusnya. Kadang halal, pakai uangnya sendiri, tapi yang dia beli itu haram. Jadi kedua-duanya halal zatnya dan halal caranya. Kemudian memperhatikan dalil-dalil yang sifatnya umum, jangan sampai ada yang dikecualikan. Ini juga musibah bagi kita penuntut ilmu. Terkadang terlalu cepat menyimpulkan satu pemahaman, padahal mungkin ada yang dikecualikan. Makanya di awal-awal kita menuntut ilmu pelan-pelan dulu. Jangan terlalu cepat kita berdialog, berdiskusi, lawan semua. Jangan sampai masih banyak dalil-dalil yang belum kita ketahui. Kita memukul rata, ternyata ada yang keluar dari pembahasan. Misalnya, semua darah haram. Ini dalilnya. Dalam Al-Quran begini-begini. Ternyata keluar hati dan jantung. Semua bangkai haram. Siapa yang bilang? Ternyata keluar belalang dan ikan. Karena kita belum sempurna cara pembacaan kita terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, keimanan, kesempatan sehingga kita bisa kembali bermajlis membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.